Welcome to Superstock. Kali ini di episode ini spesial banget karena kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Budi Hikmat selaku Chief Economist dari Bahana TCW Investment Management. Halo Pak Budi. Halo Lia. Dan saya nih surprise banget ya mendapat report dan analisa dari Bapak ini terkait investing during tightening nih. Jadi kita akan membahas berbagai hal yang kayaknya cukup kompleks dan mendisrupsi market secara global maupun secara lokal nih ya Pak ya. Siap, yang penting bagaimana bisa cuan. Ya, jadi apapun kondisi ekonominya kita tetap bisa cuan. Dan yang pertama nih sedih banget ya kalau ternyata pengumuman dengan adanya inflasi Amerika yang ternyata secara year on year ini di atas 8%. Dan hari ini IHSG tanggal 13 Juni 2022 ini juga berdarah nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait hal itu yang disebut badai inflasi nih kalau kata Bapak. Badai inflasi memang secara analisis penyebabnya itu kompleks banget ya. Jadi ada dua katanya. Pertama pandemi, kedua itu ada bahasa kerennya Ray Dalio itu multipolar hot peace, jadi perang antara geopolitik lah ya yang sekarang terjadi. Kita ngomong pandemi. Nah, ketika pandemi terjadi, itu respon seluruh dunia itu nyiptain duit banyak banget. Liquidity, The Fed, ECB, termasuk Bank Indonesia nyiptain duit. Kalau duitnya banyak, duit itu panas. Panas itu kapan? Ketika ternyata selama pandemi ini juga ada kerjasama internasional mendapatkan vaksin yang paling cepat selama sejarah. Jadi ada pembukaan termasuk di negara yang produsen vaksin itu terjadi ketidakseimbangan. Sementara selama pandemi itu banyak orang meninggal. Jadi ada kelangkaan jumlah tenaga kerja dibanding jumlah modal katakanlah. Dan itu sehingga tenaga kerja juga para buruh, pekerja minta naik gaji. Jadi sudah daya belinya gede. Nah, ada pandemi juga ternyata kan di belakangnya sebelumnya kan ada perang dagang. Perang dagang itu kan mengurangi pasokan barang, ada supply chain disruption ya. Jadi kemudian ada lagi yaitu khusus perang ini kan ada dua, energi sama makanan. Rusia pemasok energi, Ukraina pemasok makanan. Bahasa Sundanya tuh pabaliut lah. Muter banget. Babalatak juga ya Pak ya. Muter banget ya. Sekarang jadi orang tuh kaget ya, dan The Fed ini udah dianggap telat banget. Untuk naikin bunga, ngurangi liquidity. Nah, saya mau sampaikan juga ya, kalau supaya kita yakin banget, waktu liquidity banyak itulah kenapa ada Bitcoin, ada kripto naik pesat sekarang ketika kelas aset ya. Iya, ketika itu ditarik kembali liquidity merosot kayak gitu. Nah, tapi ini yang penting, Indonesia kemungkinan akan selamat dan cuan gara-gara setting inflation global ini. Jadi justru di tengah badai ini Indonesia masih bisa menikmati badai ini. Ini gimana nih Pak ceritanya? Jadi ceritanya bahwa inflasi itu kan dipacu oleh kenaikan komoditi. Nah, kalau bicara komoditi ada baiknya kita pisahkan. Mana yang kita sebut income commodity menghasilkan falas, mana yang disebut cost of commodity. Kita yang mesti bayar falasnya. Jadi diingat ya Sobat Mira Aset, ternyata komoditi itu ada yang income, ada yang cost. Nah, yang income commodity seperti terlihat pada tabel ini seperti batu bara, CPO ya. Kemudian juga yang namanya nikel ya, itu satu. Itu income commodity. Dan ternyata naiknya lebih besar ketimbang cost commodity, itu minyak. Karena kita bukan negara OPEC lagi dari tahun 2004. Di atas itu ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Ternyata Indonesia itu bukan tanah dan air yang kita ekspor, tanah dan air maksudnya, tapi kita menghasilkan barang jadi. Bukan biji nikel, tapi kita bisa menghasilkan baterai, misalnya. Itu added value-nya lebih tinggi. Sehingga 10 tahun yang lalu, porsi mining mineral itu ranking 37, sekarang udah ranking 3. Dan itu yang bikin mata uang kita kuat, penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan penciptaan lapangan kerja. Jadi sekarang ini Indonesia diuntungkan ya. Jadi kalau lihat di peraga ini,
kenaikan harga komoditi tadi itu masih jauh lebih tinggi ketimbang IHSG. Jadi IHSG itu masih ada peluang naik. Potensi up. Betul gitu loh. Jadi benar ya Bapak nih bilang kalau dengan adanya kenaikan harga komoditas ini dengan posisi IHSG yang masih sekarang ini masih ada potential upside nih, boleh bantu di... Oke, seluruh dunia mencintai Indonesia kecuali satu hal, rupiah. Kalau investor asing datang, dia beli saham Telkom, tapi keuntungannya tergerus oleh currency risk, nggak suka. Ternyata dengan reformasi dan boleh dibilang yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, itu profil rupiah itu mulai bagus gitu ya. Saya pernah menunjukkan bahwa dulu ya, ketika kita ekspor kita jauh lebih gede dari import, bursa kita IHSG kita itu mengalahkan bursa Amerika S&P 500. Tapi ketika ekonomi Indonesia tuh salah urus lah boleh dibilang, terjadi current account deficit, kinerja kita nggak bagus. Tapi 5 tahun terakhir rupiah itu boleh dibilang stabil karena current account menuju surplus. Itu sebabnya nasihatnya ya bagi sahabat Mirai, dalam investasi itu yang paling penting bukan kapan masuk, tapi kapan keluar. Dan kapan keluarnya adalah ketika resiko rupiah melemah tuh gede. Sekarang belum kelihatan gitu loh. Gara-gara tadi income komoditi kita naik lebih cepat ketimbang cost komoditi. Saya nanam karet di Palembang misalnya, atau pengusaha batu bara dan lain-lain. Wah, mereka cuannya banyak sekali dan itu kan bisa belanja lah, ditambah lagi konsentrasi pemerintah. Boleh bilang 5 tahun terakhir itu memperbaiki infrastruktur. Malah ada cerita baru nih, nanti kelihatannya bakal bagus di properti gitu loh Alia. Oke, jadi selain komoditas nih kita bisa melihat sektor properti juga dengan kondisi seperti pertama, ini. Gini, kalau ngomong properti itu nggak cuma di nuansa sekarang ada inflasi, sektor properti bagus, tapi properti itu kan jadi yang value-nya meningkat setelah ada infrastruktur. Ya, betul kan? Jadi ada jalan tol mungkin di situ ya, rumah sakit dan lain-lain ya. Dan selain itu, daya beli masyarakat itu dengan komoditi ini menguat. Sementara dukungan perbankan itu lebih kuat sekarang karena lebih clear, kita pandemi menuju endemi dan kapasitas perbankan nyalurin kredit itu besar karena LDR dia itu masih rendah. Kecil, ya, jadi menyambung tadi ya, kapan keluar? Ini ya, saran saya yang 25 tahun di market, kapan keluar itu adalah ketika penyaluran kredit terlalu pesat. Itu kita harus aware dengan karena kalau penyaluran kredit itu artinya memberikan daya beli, sementara sektor produksi kita tuh nggak bisa catching up menyediakan barang sehingga harus dipuaskan lewat import. Nah, import itulah cikal bakal melemahnya rupiah. Ini yang kejadian tahun 2013, mengapa perekonomian Indonesia ringkih sekali ketika The Fed mengumumkan tapering off. Karena dulu defisit kita tuh sekitar 3,8% GDP itu gede banget, gitu. Itu yang menyebabkan rupiah saat itu anjlok 26%. Tapi sampai sekarang? Sampai sekarang karena kita current account surplus, ya rupiah kita relatif stabil, betul. Jadi istilahnya reform, transform sama dengan perform gitu loh. Dan bisa outperform. Ya, itu sebabnya kemungkinan bursa saham itu memasuki musim semi, dan dugaan saya, silakan beda pendapat dan ini disclaimer, probably the best time to make money for the next 2 years. Baik sahabat Mirai Aset, berdasarkan gambar ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Budi terkait reform, transform, dan perform. Oke, pada peraga ya terlihat bahwa yang warna merah itu adalah rasio indeks harga saham gabungan. Kalau di Bloomberg itu adalah GCI, Jakarta Composite Index, dibagi dengan bursa saham Amerika, dan ini sudah dalam bentuk mata uang dolar ya, jadi nggak ada currency risk lagi. Nah, tren yang positif itu yang naik ke atas dari 2003 sampai 2012 itu menandakan bursa kita lebih cuan. Nah, kenapa bursa kita lebih cuan? Karena saat itu perekonomian Indonesia pengelolaannya bagus, di mana kita menikmati surplus neraca berjalan alias ekspor jauh lebih besar untuk barang dan jasanya ya, dan inilah yang membuka peluang bahwa rupiah itu relatif stabil. Namun setelah itu kita melihat bahwa rasio tersebut menurun, artinya kita kalah cuan. Ya, jadi Alia dari sini sebetulnya nggak usah baperan, kita investasinya di Amerika bukan di Indonesia gitu ya. Nah, kenapa terjadi? Karena sebaliknya kita menderita current account deficit, dan yang paling parah bisa dilihat itu 3,7
5% GDP, itu besar sekali angkanya. Dan di sinilah ternyata ada peristiwa The Fed mengumumkan tapering off gitu. Nah, rupiah saat itu anjlok 26% gitu. Namun terlihat 5 tahun terakhir ya ada perbaikan di profil neraca berjalan kita, defisit berkurang dan 3 triwulan terakhir itu mengarah kepada surplus. Dan teman-teman bisa melihat bahwa yang grafik warna merah sekarang mulai uptick ke atas ya, itu ada turnaround iya, ya, Pak, ada turnaround dan bisa dilihat ya, bursa kita per pekan lalu tuh naiknya sekitar 8%, sementara bursa Amerika minus 18%. Kalau reform dan transformasi ini terus dilakukan oleh pemerintah, bursa kita lebih cuan, performanya, dan itulah saatnya terbaik. Nah, yang di grafik laba-laba itu terlihat bahwa pemerintah itu memang membenahi yang paling ringkih dalam perekonomian Indonesia kalau dibandingkan dengan negara sesama grup ya, triple B country ya, di mana yang paling lemah kita itu adalah exchange rate and trade gitu. Kita memang paling moncer di domestic ekonomi kita 1,3 triliun, karena itulah kita masuk G20 ya, banking kita itu bagus. Nah, kalau dibenahi yang namanya exchange rate and trade ini dengan hilirisasi dan lain-lain, currency risk kita itu katakanlah terkendali, yang bursa Amerika yang selama ini udah ketinggian, itu akan terjadi regional rotation ke Indonesia yang harus kita antisipasi. Selain reformasi di ekonomi, kita juga harus mereform komposisi di bursa kita. GCI kita tuh terlalu dinominasi oleh finansial ya. Nah, kalau di Taiwan Stock Exchange itu terlalu besar di information technology, itu yang bikin negaranya dan bursanya moncer 2 tahun terakhir. Kalau Amerika kelihatan lebih balance. Nah, kita perlu di healthcare sector ya, di energi juga bisa ditingkatkan, yang added value-nya misalnya ada perusahaan penghasil baterai atau ya inilah ya, kita harus melihat bahwa kemungkinan juga kalau harga minyak terus naik ke 140, kita harus melakukan diversifikasi energi dan juga mode transportasi kita perbaiki. Begitu Alia. Oke Pak Budi, dari semua kuliah pagi singkat yang barusan Bapak ceritakan nih, yang paling penting sebenarnya buat investor adalah cuan. Nah, ini gimana nih cara sahabat Mirae Asset agar bisa fokus untuk mencari cuannya nih? Di level strategi, keep investing, karena ekonomi Indonesia belum overheated ya. Ciri-ciri overheated itu kalau tadi current account deficit yang bikin rupiah melemah, dan itu biasanya diawali oleh penyaluran kredit yang terlalu pesat. Sekarang belum. Terakhir saya ketemu Gubernur Bank Indonesia juga masih mendorong banker untuk penyaluran kredit ya. Belum ya. Mereka melakukan stabilisasi rupiah. Tapi juga ada elemen taktikal ya. Taktikalnya itu adalah apakah market ini sudah price in bad news. Jadi kita harus melihat tetap valuation. Jadi ada yang namanya konsep value dan price. Berarti ini undervalued nih kalau price-nya value-nya di atas, price-nya di bawah. Nah, value ini memang sulit buat ditaksir, tapi salah satu pendekatan adalah kalau banyak misalnya analis mengatakanlah saham Telkom nih ada 33 analis, dan setiap analis biasanya melaporkan target price untuk 12 bulan ke depan, ya kita cari aja rata-ratanya. Saya menyukai kalau spread itu lebar. Ya, jadi ada gap ya. Ada gap. Jadi kita apa namanya ya berasa betul. Aman jadi, gitu ya Pak. Ya, jadi karena aman itu karena kita invest di undervalued. Kalau di overvalued malah deg-degan. Itu beli story doang, bukan beli the money. Gitu. Dan saya lebih suka pada saham yang analis itu selalu positif, itu cenderung value-nya itu secara rata-rata naik. Jadi ada kelihatan trennya naik ya. Betul. Jadi selama ada kayak gitu ya, consider to accept volatility for the purpose of future prosperity, ya udahlah, belajar tidur aja lah kayak gitu. Pak Budi, let's simplify ya. Be honest aja. Nah, kalau Bapak nih sekarang ini akan gimana nih ngatur portofolionya Bapak, atau jangan-jangan isi portofolionya Bapak nih sekarang kayak gimana nih Pak? Saya sangat terinspirasi kisah Nabi Yusuf ya. Di situ ada 3 tahapan investasi: growth, protection, distribution. Growth itu dengan saham, properti, talenta ya, dan berapa proporsinya seperti di sesi dengan Mirae sebelumnya itu 100 dikurang umur, itu udah saya kerjakan. Jadi kemudian ada proteksi. Proteksi itu pakai SBN, dan kemungkinan besar ini menarik karena SBN itu yield-nya udah turun. Ya. Nah, terakhir itu distribusi.
Nah, terus terang saya melihat apa yang namanya elemen cash itu perlu kita punya. Biasanya ketika panik itu cash itu not only the king but the emperor. Ketika jatuh banget kita bisa masuk karena kita tadi telah mendalami valuation, kita lihat ini ada opportunity gitu, kita bisa masuk. Jadi posisi saya sekarang itu saya heavy di cash, equity, okay, di equity, dan equity, saya ya? pilih equity yang diuntungkan oleh tren inflasi yang sulit dikendalikan. Saya cukup banyak di komoditi, saya ada di properti, bahkan properti itu yang menarik dalam konteks geopolitik ketika orang berpikir supply chain alternatif dari Tiongkok, Indonesia kelihatannya dilirik karena Indonesia punya perbaikan di infrastruktur dasar. Jadi properti itu nggak cuma landed house, nggak cuma misalnya kalau apartemen kayaknya orang belum lihat ya. Apartemen itu nanti kalau jadi siklusnya. Kalau bukan landed house itu ada industrial estate, coba deh. Kayak pergudangan gitu? Nggak cuma pergudangan. Jadi industrial estate itu adalah suatu tempat di mana ada aglomerasi berbagai industri di sana. Dan pemerintah kan ingin meningkatkan added value-nya. Jadi kita melihat tadi, gabungan strategi itu saya biasanya melihat global dynamic, perbaikan fundamental makro, dan bagaimana market positioning. Asing sendiri suka dengan cerita Indonesia karena itulah kan koreksi kita itu sebetulnya relatif lebih rendah, ya lebih ringan dibanding bursa regional gitu. Jadi untuk cegah tuir sebelum tajir ini silakan lakukan aset alokasi ya. Yang menurut saya ya sekarang ini kesempatan kita melihat so far ini masih tergolong volatility, bukan tsunami. Kalau tsunami itu dosa internal yang menyebabkan rupiah melemah itu obvious di current account deficit. Sekarang kita surplus. Kita surplus. Iya, gitu. Baik Pak Budi, terima kasih banyak ya atas wejangan-wejangan dan point of view yang baru nih, apalagi buat saya dan juga sahabat Mirai Aset. Baik, terima kasih. Sharing session dari Pak Budi Hikmat tadi dapat memberikan insight, knowledge, dan juga informasi terbaru untuk sahabat Mirai Aset yang pastinya terus terupgrade nih level investasi Anda. Pastikan sahabat Mirai Aset terus menyaksikan Superstock dan pastinya happy cuan!